Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita Muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu salasan wa hubbi li salatin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada 3 macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang 3 macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas safa. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi,
antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai. Gaya hidup orang semakin konsumtif, semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain. Dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Akan turun rahmatnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini, jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmat dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmat yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulya khairun min yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid kotak. Saudara boleh lihat kotak itu. Dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet. Lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetik, berbahagialah kita
jikalau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan, wa mal malu wal banuna illa wadai', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, taraktu lahumullaha wa rasulahu. Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah, sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya